Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Alifa Sesara, NIM 1910611264 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang subjek hukum internasional. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian subjek hukum internasional. Apa sih pengertian dari subjek hukum internasional itu? Secara umum, subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak, serta memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sedangkan, menurut ahli, Dickson berpendapat bahwa subjek hukum internasional diartikan sebagai badan atau entitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan hak serta kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sehingga dapat kita konklusikan bahwa subjek hukum internasional adalah para pihak pemegang hak dan kewajiban di dalam pergaulan internasional. Setelah membahas pengertian subjek hukum internasional, selanjutnya kita akan membahas macam-macam subjek hukum internasional. Apa saja sih macam-macam subjek hukum internasional itu? Yang pertama ada negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tata Suci atau Vatikan, yang kelima kelompok pemberontak atau belligerent, yang keenam individu, dan yang terakhir adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation. Subjek hukum internasional yang pertama yang akan kita bahas adalah negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah adanya penduduk yang tetap, mempunyai wilayah atau teritorial tertentu, serta pemerintahan yang sah dan mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki klasifikasi, yaitu yang pertama adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud tujuan yang bersifat umum, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud tujuan yang spesifik, seperti World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labour Organization, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, seperti ASEAN. Organisasi-organisasi internasional tersebut memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss sebagai subjek hukum internasional lahir karena sejarah. Kemudian statusnya diperkuat dalam perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah atau Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki nilai moral saja. Namun, wibawa Paus sebagai pemimpin Tahta Vatikan Suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara seluruh dunia. Yang kelima, kelompok pemberontak atau belligerent. Kaum belligerent pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontak tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontakan sebagai pribadi yang berdiri sendiri.
Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontakan menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Yang keenam, individu. Individu sebagai subjek hukum internasional ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan yang menyatakan individu adalah sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Subjek hukum internasional yang terakhir adalah multinational corporation atau perusahaan multinasional. Eksistensi multinational corporation dewasa ini memang merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur, substansi, dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.